Mimin bakal ceritain film berjudul Super Typhoon. Film dari Asia dan dirilis pada tahun 2021. Menceritakan tentang sebuah bus wisata yang menghadapi bencana saat dalam perjalanannya. Nah, gimana keseruan dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ceritain filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan di seluruh dunia terkena bencana alam yang disebabkan oleh angin topan. Setelah itu, scene berpindah kepada para nelayan di lautan. Di sini mereka mendapatkan ikan yang sudah mati. Mereka pun mengira bahwa ikan itu terkena hipoksia. Hipoksia adalah kurangnya oksigen untuk mempertahankan fungsi tubuh, sehingga ikan itu mati. Setelah itu, mereka mendapatkan informasi lewat radio bahwa akan ada badai angin topan. Tidak lama kemudian, mereka pun melihat angin topan itu. Di samping itu mereka juga diterjang tsunami yang diakibatkan angin topan itu. Scene kemudian berpindah pada seorang sopir bus. Dia bernama Zikyang. Di sini pacarnya yang bernama Soki marah karena Zikyang pensiun dari tim penyelamat dan malah menjadi supir bus. Tetapi Zikyang merayunya agar tetap ikut naik bus. Di dalam bus ada badut yang menghibur penumpang atas suruhan Zikyang, karena di sini Zikyang akan melamar Soki. Badut itu pun membacakan kata-kata Zikyang untuk Soki. Setelah itu, tiba-tiba badut itu terkejut karena melihat angin topan yang sangat besar. Di samping itu juga, sebuah perahu bertabrakan yang mengakibatkan ledakan besar. Zikyang pun menyuruh penumpang memakai sabuk pengaman, dan Zikyang melajukan busnya dengan kecepatan yang sangat tinggi agar terhindar dari angin topan itu. Setelah itu, Soki malah melihat tsunami yang sangat besar datang kepada mereka. Untungnya mereka bisa selamat. Tetapi bencana tidak sampai di situ. Mereka kembali terkena longsor yang mengakibatkan ban mobil itu bocor, sehingga mobil itu pun terjun ke dalam jurang. Singkat cerita, Zikyang sadar. Dan ketika itu, Zikyang melihat penumpang semuanya pingsan. Dia pun mencoba untuk melihat sekitar bus itu. Dan alangkah terkejutnya dia, ternyata bus itu nyangkut di atas batu. Dan jika tidak seimbang, bisa saja bus itu jatuh ke jurang yang lebih dalam. Tidak lama kemudian Soki sadar dan menanyakan kita ada di mana. Zikyang pun menjelaskan bahwa mereka berada di tebing. Suasana pun semakin panik ketika semua penumpang sudah sadar. Zikyang kemudian menyuruh mereka agar tenang dan jangan bergerak, karena jika bergerak sedikit saja mereka akan jatuh. Tetapi para penumpang malah menyalahkan Zikyang, sehingga Soki membela Zikyang dan mengatakan bahwa dia bukan sopir gadungan. Dia adalah seorang tim penyelamat yang handal. Demi menolong orang lain, lengannya dipaku 7 paku. Sehingga, akhirnya sekarang dia menjadi supir bus. Akhirnya para penumpang itu mengerti dan meminta maaf, dan menyuruh Zikyang untuk selamatkan mereka. Zikyang punya rencana untuk membuat tali, dan memasang ke atas tebing sendirian. Dan setelah itu para penumpang bergiliran naik. Menggunakan tambang atau tali yang dibawa, Zikyang naik ke atas. Di saat seperti ini para penumpang malah ribut karena semua ingin naik giliran pertama dan rela memberikan uang yang mereka miliki. Tetapi di saat seperti ini, uang atau harta benda lainnya tidak berguna atau berharga, karena yang lebih berharga adalah nyawa. Sehingga semua orang pun tidak mau disogok dengan uang.
Setelah itu, Ziqiang pun naik ke atas. Dengan susah payah, akhirnya Ziqiang berhasil sampai dengan selamat. Setelah talinya diulurkan ke bawah, ternyata tidak cukup. Akhirnya mereka menyambungnya dengan ikat pinggang, sehingga satu persatu akhirnya mereka bisa naik ke atas. Tidak lama kemudian, suhu di sekitar situ berubah menjadi panas, sehingga air hujan yang turun pun juga panas. Kejadian ini diakibatkan udara dingin yang dibawa angin topan dan tenggelam dengan cepat di bawah pengaruh tekanan udara sangat rendah, sehingga suhu akan naik dan panas. Akibatnya, yang belum naik ke atas malah rebutan untuk naik, sampai-sampai mereka pun malah berkelahi. Tetapi pada akhirnya, mereka pun naik berdua. Ziqiang melihat bus itu tidak seimbang, sehingga dia kembali melompat untuk menyeimbangkan bus, dan kemudian menyelamatkan Shoki. Di saat itu Shoki hampir saja terjatuh. Untungnya dia diselamatkan oleh Ziqiang. Dan akhirnya, mereka pun berhasil menggapai tali itu, sebelum akhirnya bus itu terjatuh. Ketika mereka berdua ditarik, tiba-tiba talinya putus. Untung saja Ziqiang masih bisa menggapai ranting pohon yang ada di tepi itu. Ziqiang kemudian menyuruh Shoki untuk naik. Namun tiba-tiba ranting yang dipegang oleh Ziqiang patah. Tapi akhirnya dia masih tetap selamat dengan cara memanjat tebing itu. Ternyata Ziqiang juga mantan atlet panjat tebing, sehingga dengan mudah dia bisa menaiki tebing ini. Setelah semuanya selama naik ke atas, salah seorang penumpang mengatakan bahwa topan susulan akan datang dan tempat mereka memasuki lingkaran angin topan itu, sehingga menyuruh mereka untuk bersembunyi di bunker atau di goa. Ketika mereka sedang mencari tempat perlindungan, penumpang wanita berbaju pink ini tidak sengaja menemukan goa, dan akhirnya mereka pun masuk goa itu. Tidak lama kemudian, ada gempa yang menyebabkan goa itu roboh, sehingga mereka pun berlari ke goa yang lebih aman, dan mereka pun terkurung di dalam goa itu. Ziqiang yang mantan anggota tim SAR menjelaskan bahwa kita tidak mampu memindahkan batu yang beratnya 10 ton itu. Dan Ziqiang pun meminta maaf, karena dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Di sini, penumpang wanita tadi yang seorang selebgram merekam dirinya dan mengatakan perpisahan. Di sana ada seorang bos. Si bos di sini memberikan uang kepada wanita itu. Dia berniat untuk meminjam HP-nya agar bisa merekam dirinya. Tetapi wanita itu tidak butuh uang itu, sehingga si bos mengatakan bahwa dirinya mempunyai banyak uang, tetapi di saat seperti ini, uang tidak ada harganya sama sekali. Sehingga si bos pun membuang itu. Dan tidak sengaja Ziqiang melihat adanya tikus, sehingga dia melihat jalan yang dilalui tikus itu. Dan akhirnya mereka pun menemukan jalur pembuangan air. Tidak butuh waktu lama, mereka pun langsung masuk ke jalur itu untuk keluar. Di tengah perjalanan, si bos malah kentut, sehingga membuat udara yang ada di terowongan itu bau kentut si bos. Hal itu membuat beberapa orang tepar, dan beberapa orang lainnya hanya terbawa suasana menikmati udara di sana. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka keluar dari lubang pembuangan itu. Tetapi di luar ternyata sedang terjadi angin topan,
sehingga mereka masuk ke dalam ruangan sebuah pagoda untuk berlindung. Setelah mereka masuk ke dalam pagoda itu, mereka pun mencoba menutup jendela dengan lemari. Tetapi karena angin topan yang sangat kencang, membuat kaca ruangan itu pecah dan atapnya terbawa angin, sehingga mereka mencoba berlindung di bawah meja. Dalam kondisi seperti ini, si badut malah menginginkan kuenya di bawah. Ziqiang pun akhirnya mencoba membawanya, tetapi tiba-tiba dia tertimpa reruntuhan dan pingsan. Akhirnya Sioki mencoba mengangkat reruntuhan itu, tetapi sangat berat. Hingga akhirnya semuanya mengangkat reruntuhan itu dan mencoba membangunkan Ziqiang. Di sini Sioki pun menangis karena Ziqiang tidak sadar-sadar. Namun tidak lama kemudian, Ziqiang akhirnya sadar. Bencana itu pun akhirnya berakhir. Setelah itu, akhirnya mereka pun keluar dari tempat itu. Di sini, si badut malah sedih memikirkan kuenya yang rusak. Sehingga Ziqiang memutuskan untuk membelinya dan memberikannya kepada Sioki sebagai hadiah lamarannya. Akhirnya mereka semua pun bahagia, dan semua penumpang bisa kembali pulang dengan selamat. Kemudian, film pun berakhir.